Baguslah jika Anda menyukainya. Dengan kata-katanya, ruangan menjadi sunyi. Biyu terdiam. Asisten Biyu. Hanya Cigui yang masih sangat tenang, dia mengangguk. Sangat suka. Petik 2. Doni merasa lega dan berkata sambil tersenyum. Baguslah kalau Anda menyukainya. Petik 2. Percakapan singkat itu membuat asisten Biyu membelalakkan matanya. Pada saat ini, terdengar suara lain dari kejauhan. Hah, Pak Doni, kau juga di sini. Orang asing berambut pirang dan bertubuh tinggi sedang berbicara. Dia berjalan dengan cepat dan ingin mengatakan sesuatu. Ketika melihat Cigui di ruangan itu, matanya tiba-tiba melebar. Kok Anda juga ada di sini? Asisten Biyu. Dia menoleh dengan kaku dan menatap pria tinggi berambut pirang itu. International Medical Union, sebuah anggota tingkat dan akademisi Edmond, seorang ahli bedah terkenal di negara, memanggil Cigui, guru. Sebelum asisten Biyu bereaksi, terdengar dua suara lagi dari belakang. Hei, Ten, Doni dan akademisi Edmond, kalian juga di sini. Ah, Kak Ci, halo. Halo Tuan Doni, apa kabar akademisi Edmond, dan akademisi Lei Xiao akhirnya tidak sibuk hari ini. Hari ini kita bisa baik-baik saja. Ah, Kak Ci, mengapa Anda tidak mengatakan sepatah kata pun? Tanpa terkecuali, setelah bertemu dengan Cigui, kedua orang yang datang itu, seperti Doni dan Edmond, berubah menjadi hormat. Asisten Biyu, dia benar-benar tercengang, pikirannya kosong, dan dia bahkan tidak bisa bereaksi. Hanya Cigui yang masih sangat tenang di dalam ruangan. Dia melambaikan tangan kepada 5 orang yang berdiri di pintu. Kalian juga tidak apa-apa, karena semua orang sudah saling kenal, jadi silakan masuk dan mengobrol. Mendengar dia mengatakan itu, Doni dan keempat orang itu masuk dan duduk di seberang Cigui. Seperti itu, mana ada gaya bos? Biyu tertegun sejenak, akhirnya ia tersadar dan langsung tersenyum. Ternyata Profesor Ci adalah orang besar yang tersembunyi itu. Benar saja, pandanganku tidak pernah salah. Ketika aku melihat obat yang dikembangkan oleh tim mereka, aku merasa dia jauh lebih hebat dariku. Setelah itu, dia duduk di samping Cigui, mengeluarkan draft yang dia tulis saat berdiskusi dengan Cigui dan menunjukkannya kepada orang lain. Asisten Biyu melihat ruangan ini cukup untuk mengejutkan para petinggi di dunia medis dan tiba-tiba merasa bahwa Alexander. Dia diam-diam keluar dari ruangan itu dan dengan hati-hati menutup pintu ruangan itu. Asisten Biyu tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa pikirannya terlalu konyol. Orang yang bisa membuat Tuan Doni diperlakukan dengan hormat seperti itu masih perlu mengandalkan cara lain. Kekuatan keluarga Orlando saja sudah cukup untuk membuat orang memandang seluruh negara. Diskusi antara Cigui dan Biyu berlangsung selama lebih dari setengah jam. Sebelum pergi, Cigui mengantar semua orang turun. Begitu sampai di pintu hotel, sebuah mobil sport hitam melaju masuk. Logo mobil bukanlah merek yang umum, tetapi logo yang sangat aneh, tetapi melihat desain bodi dan suara gemuruh mesin saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa mobil ini sangat berharga. Melihat mobil itu, Biyu, Doni dan yang lainnya langsung menghentikan langkahnya, dan ekspresinya sedikit runtuh. Cihui memikirkan apa yang baru saja mereka diskusikan. Tanpa sadar, dia masih berjalan maju. Biyu mengulurkan tangan dan menariknya, lalu berbisik. Cigui, tunggu sebentar, ayo kita beri mobil ini kesempatan. Petik 2. Cepat kembali. Cigui tercengang. Kemudian, dia memperhatikan mobil sport hitam tidak jauh. Cigui mengenali bahwa ini adalah mobil yang dikendarai Fusi ketika pertama kali menjemputnya di bandara. Dia sedikit bingung. Ada apa? Suara Biyu terdengar lebih rendah, nada bicaranya terdengar jelas dan penuh hormat. Nanti aku akan menjelaskannya padamu. Tapi ingat, orang yang bisa mengendarai mobil ini, di negara, bahkan Perdana Menteri harus memberi hormat 3 poin. Cigui terdiam. Melihat ekspresi Cigui yang semakin bingung, Biyu mengira Cigui tidak mengerti dan baru saja ingin berbicara lagi. Mobil sport hitam itu berhenti di depan beberapa orang. Biyu dan Doni. Beberapa orang memperhatikan bahwa pintu kursi pengemudi mobil sport hitam terbuka dari dalam dan Fusi turun. Ia mengenakan jaket abu-abu panjang, tubuhnya ramping dan tampan. Di balik lensa bingkai emas, sepasang mata Phoenix-nya tampak gelap dan gelap seperti tinta. Ujung matanya sedikit terangkat, dan entah kenapa ia sedikit menggoda. Terutama auranya yang halus dan unik, jelas-jelas seluruh tubuhnya dipenuhi dengan perasaan lembut dan lembut, tetapi pada saat dia turun dari mobil, Biyu dan yang lainnya merasakan tekanan yang luar biasa dari dirinya. Untuk sesaat, beberapa orang tidak berani berbicara. Fusi mengangkat alisnya ketika melihat beberapa orang di depannya. Jari-jarinya yang ramping menutup pintu dan memasukkan kunci mobil ke dalam sakunya. Dia berjalan perlahan ke depan Cigui, sebelum dia berbicara, dia sudah tersenyum. Maaf, aku terlambat. Petik 2. Cigui terdiam. Belum terlambat, aku juga belum makan siang. Petik 2. Sekarang baru jam 11 pagi, dan memang belum waktunya makan. Doni dan yang lainnya adalah orang yang sibuk. Ada undangan lain di siang hari. Jika bukan Cigui, tetapi siapa lagi,
mereka sudah lama pergi. Ketika beberapa orang berdiskusi di dalam ruangan, mereka hanya minum sedikit teh dan makan camilan. Mendengar jawaban Cigui yang begitu kaku, Fu Xi pun tertawa. Melihat Cigui dan Fu Xi mengobrol dengan terampil dan santai, Biyu dan Doni beberapa orang. Mereka berempat adalah petinggi di dunia medis, tidak ada yang muncul di wajah mereka, tetapi mereka telah memicu gelombang badai di hati mereka. Meskipun mereka tahu bahwa Profesor Qi sangat hebat, tapi mereka bahkan mengenal orang dewasa ini. Asisten Biyu benar-benar bodoh. Dulu dia menertawakan dirinya sendiri karena meremehkan Profesor Qi, tapi sekarang dia merasa, dia masih berpikir terlalu sedikit. Beberapa orang tidak lagi bisa memikirkan hal ini dengan imajinasi. Beberapa orang tercengang. Mereka melihat Fu Xi tiba-tiba menoleh dan berkata dengan sopan kepada mereka. Maaf, jika ada sesuatu yang tidak menyenangkan, tolong maafkan aku. Petik 2. Bahkan Perdana Menteri negara ini bertemu dengan orang-orang besar yang harus bersikap sopan pada mereka. Bahkan jika Biyu dan Doni sudah menjadi tokoh top di dunia medis, mereka tidak bisa tidak merasa sedikit tersanjung saat ini. Petik 2. Saya sudah merasa sangat puas bisa berbicara dengan para dokter luar biasa seperti Profesor Qi. Bi Giok berkata sambil tertawa. Doni juga ikut tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka Profesor Qi dan Anda juga saling kenal. Kalau sampai guru saya tahu, mungkin dia akan lebih putus asa. Lagi pula, akan lebih sulit untuk masuk ke keluarga Orlando. Kalimat yang setengah bercanda itu membuat suasana menjadi lebih santai. Beberapa orang mengobrol, Cigui dan Fu Xi mengantar mereka pergi dan kembali ke ruangan di atas. Begitu dia duduk, Cigui menerima pesan dari Wu Ziyuan, aku telah mengajukan permohonan untuk upacara penutupan akademisi Anda dengan atasan. Waktunya dijadwalkan minggu depan, jadi cepatlah kembali. Identitas sebenarnya, Cigui. Cigui benar-benar bisa memahami suasana hatinya yang mendesak. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang dinantikan orang tuanya sejak 3 tahun lalu. Cigui tidak banyak bicara, hanya menjawab oke. Wu Ziyuan merasa puas dan memberitahu 2 kalimat sebelum pergi bekerja. Cigui berpikir bahwa dia harus meminta cuti kepada Akademisi Peng, dan tugas kerja di institut harus dijelaskan kembali. Dia meletakkan ponselnya dengan linglung. Begitu menoleh, dia melihat Fu Xi bersandar malas di meja, jari-jarinya yang ramping menopang pipinya, dan mata Phoenix-nya menatapnya dengan malas. Melihatnya akhirnya selesai, Fu Xi berkata dengan suara rendah dan menggoda. Profesor Qi, apa yang ingin kamu makan? Biar aku lihat. Cigui mengambil menu di tangannya dan melihatnya dengan serius. Dia tidak terlalu memperhatikan apa yang dia makan. Banyak orang yang sibuk bisa makan. Saat ini, ia tidak merasa apa-apa dengan hidangan yang lezat dan mahal. Ia memesan 2 makanan barat yang biasa dimakan. Fu Xi juga memesan 2 hal, membunyikan bel dan memanggil pelayan untuk menceritakan kembali apa yang dipesan oleh keduanya. Pelayan itu dengan hormat mencatat menu itu dan membungkuk ke arah mereka berdua sebelum berbalik. Pintu ruangan tertutup kembali, dan ruangan menjadi sunyi. Cigui biasa duduk tegak. Mata aprikotnya yang gelap menatap pria di depannya. Dalam semua keadilan, Fu Xi benar-benar luar biasa, baik penampilan, latar belakang keluarga, atau kehidupan. Ketika dia dan dia sedang bersama, mereka selalu memiliki keseimbangan yang tepat, tidak akan membuatnya terlalu bosan atau terlalu jauh darinya. Selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, biarkan dia terbiasa perlahan, dan kemudian menerima perasaan bahwa dia ada kapan saja. Tapi hari ini, melihat sikap Bi Giok dan beberapa orang Doni terhadapnya, Cigui merasa bahwa pikirannya terlalu sederhana sebelumnya. Cigui ragu-ragu di dalam hatinya, dan bertanya dengan hati-hati. Kamu di sini negara, populer. Dia jarang menanyakan privasi orang lain atau lainnya. Lagi pula, ketika berada di posisinya, tidak ada satupun orang besar yang berhubungan dengannya. Identitas di belakang banyak orang tidak dapat dikatakan secara belak-belakan. Ketika dia bertanya seperti itu, dia sangat tidak sopan dan melewati batas. Karena itulah, Cigui ragu-ragu untuk waktu yang lama dan sengaja mengubah kata-katanya. Tapi dia adalah, aku penasaran dengan identitas Fius. Fu Xi tercengang. Dia melihat Cigui terdiam cukup lama dan terus menatapnya, mengira dia akan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Lagi pula, setiap kali Profesor Qi tidak normal, dia terkejut dengan apa yang dia lakukan atau katakan. Tapi siapa sangka, setelah menunggu cukup lama, kenapa hanya menunggu sampai seperti itu? Oh, dia sengaja mengatakan sesuatu, apakah dia takut dia tidak bahagia? Setelah tercengang, Fu Xi tidak bisa menahan diri untuk menutupi bibirnya dengan tangannya dan tertawa ringan. Petik 2. Profesor Qi, apakah aku pernah mengatakan bahwa terkadang kamu sangat manis? Cigui terdiam, dia sedikit mengernyit. Sebelum Cigui bereaksi, Fu Xi sudah duduk tegak, ekspresinya menjadi tenang, dan sepasang mata Phoenix-nya menatapnya dengan serius. Petik 2. Meskipun statusku lebih istimewa, tapi karena kamu yang bertanya, tidak ada yang bisa dikatakan. Petik 2.
Melihat dirinya yang begitu serius, suasana hati Cigui tidak bisa tidak didorong. Dia sedikit menegakkan tubuhnya dan menatapnya dengan serius. Kemudian, dia melihat Fusi membuka bibir dan menutup mulut, suara rendah dan merdu perlahan menghilang. Identitas negara adalah kembali ke Tiongkok untuk mengikuti upacara kenaikan pangkat. Kembali ke Tiongkok untuk mengikuti upacara kenaikan pangkat. Berbicara tentang ini, Fuston berbalik dan bertanya, apakah kamu pernah mendengar tentang organisasi Raja Neraka? Cigui terdiam sejenak, kemudian menatap Fusi dengan terkejut. Kamu adalah anggota Raja Neraka. Raja Neraka, organisasi yang sangat terkenal di seluruh dunia, bahkan yang pernah didengar oleh orang tua dan anak-anak, adalah yang paling misterius di dalamnya. Dari pertama kali muncul di depan semua orang 10 tahun yang lalu, hingga saat ini, orang hanya tahu, tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan, kata-kata ini. Yang lain, seperti berapa banyak orang di dalam organisasi. Terdiri dari siapa? Dari mana semua anggotanya berasal? Hampir tidak ada yang tahu. Bukan karena organisasi Raja Neraka sengaja menyembunyikannya, tetapi karena kekuatannya dan kepentingan yang terlibat di balik semua negara, baik negara besar maupun kecil memblokir semua informasi tentang organisasi Raja Neraka untuk menghindari bahaya tersembunyi. Bahkan jika beberapa pemimpin teratas seperti Doni tahu, mereka tidak akan mengatakan bahwa mereka akan menimbulkan masalah. Bahkan dikabarkan jika para pemimpin negara ingin mencari organisasi untuk melakukan sesuatu, mereka harus menerapkan proses langkah demi langkah. Jika organisasi yang jelas seperti International Medical Union ini masih tunduk pada pembatasan nasional dan ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan, maka organisasi Raja Neraka identik dengan melakukan apapun yang diinginkannya. Ada lelucon yang beredar di antara orang-orang, selama Anda membayar organisasi Raja Neraka, bahkan nyawa Perdana Menteri dapat dibeli. Cukup untuk melihat arogansi dan kengerian organisasi ini. Jika Fusi adalah anggota organisasi Raja Neraka, maka tidak mengherankan jika sikap Doni terhadapnya. Cigui terkejut ketika mengetahui identitas asli Fusi, dan kemudian kembali tenang. Tadi Doni dan yang lainnya pasti mengenalimu. Petik 2. Fusi terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Cigui akan kembali tenang begitu cepat, dan dia telah mengubah topik pembicaraan. Dia jelas tidak akan melanjutkan pembicaraan tentang topik ini. Fusi tersenyum. Dia benar-benar mencintai Profesor Qi yang selalu sadar dan tenang. Ketika dia mendengar organisasi yang membuat orang di seluruh dunia penasaran ini, reaksi pertamanya bukanlah mengambil kesempatan untuk bertanya lebih banyak dan memuaskan rasa penasarannya, tetapi menjauh dari organisasi Raja Neraka, organisasi berbahaya di wilayah abu-abu. Semakin sedikit yang Anda ketahui, semakin tinggi keamanannya. Fusi mengangguk sambil tersenyum. Ya, aku adalah anggota organisasi Raja Neraka. Sebelumnya saya sering sekali di negaranya aktif, tidak mengherankan jika teman-teman Anda mengenal saya. Cigui mengangguk, dan topik mereka berdua dengan cepat kembali ke kehidupan sehari-hari. Seminggu kemudian, Cigui kembali ke negaranya, dan sesuai kesepakatan, dia akan menghadiri upacara promosi akademisi. Waktu yang sama, keluarga Yan, Qi Mingkun, dan Zhao Yuexiu semuanya berkumpul di ruang tamu. Yan dan Zhao Yuexiu semuanya memiliki senyum cerah di wajah mereka, dan tampaknya mereka memenangkan hadiah jutaan. Baru saja, Yan memenangkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam upacara promosi akademisi untuk anggota kelompok ahli di mentornya. Baginya, ini adalah kesempatan emas. Jika dia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk berhubungan dengan akademisi baru, masa depannya akan menjadi lebih baik dan lebih lancar di masa depan. Zhao Yuexiu berkata sambil tersenyum. Setelah sampai nanti, kita harus bekerja keras untuk menemukan kesempatan untuk berkomunikasi dengan akademisi itu. Petik 2. Yan mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Bu, jangan khawatir, tutor saya juga akan membantu. Petik 2. Itu, aku ada urusan keluar. Petik 2. Pada saat ini, Qi Mingkun berkata pada Si Yi dan segera pergi. Yan tercengang. Petik 2. Apa yang akan kamu lakukan? Wajahnya sedikit suram. Kali ini, dia pergi ke upacara untuk membawa Qi Mingkun ke sana bersama. Namun, dia tidak peduli dan harus pergi begitu saja. Qi Mingkun juga memperhatikan ekspresi Yan yang salah. Setelah terdiam sejenak, dia menjelaskan. Kak Cigui akan kembali, aku akan menjemputnya di bandara. Petik 2. Cigui. Zhao Yuexiu tiba-tiba berdiri, alisnya berkerut, matanya berkedip dengan jijik. Hari ini hari yang begitu penting, apa yang kamu lakukan dengan Cigui? Orang yang akan ditemui adikmu adalah akademisi baru, apakah Cigui bisa dibandingkan dengannya? Dia hebat, biarkan dia membawamu masuk. Mendengar kata-kata Zhao Yuexiu, mata Qi Mingkun menjadi gelap. Zhao Yuexiu berkata begitu pada Cigui, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tapi kalau dipikir-pikir, dia selalu begitu, jadi dia tidak peduli, tidak menjawab, berbalik dan pergi. Zhao Yuexiu mendengus dingin dan berkata dengan sangat kesal. Qi Mingkun benar-benar semakin tidak masuk akal. Dia memikirkan Cigui sepanjang hari.
Dia lebih penting dari siapapun. Qigui, bisakah dia membandingkanmu? Dia menatap Qian, suasana hatinya menjadi jauh lebih baik, dan wajahnya menjadi lebih tenang. Petik 2. Ayo kita pergi ke tempat konferensi. Petik 2. Qian mengangguk dan melirik posisi di pintu, matanya sedikit suram. 10 menit kemudian, Qi Mingkun menerima Qigui di bandara. Begitu bertemu, dia menyambutnya dengan senyum di wajahnya. Petik 2. Kak, akhirnya kamu kembali. Petik 2. Qigui mengangguk sedikit. Waktunya agak ketat, antar aku ke pusat pameran kedokteran Kyoto. Petik 2. Kyoto Medical Exhibition Center. Qi Mingkun tertegun sejenak. Dia tidak bisa tidak ingat, bukankah upacara untuk akademisi baru hari ini diadakan di sana? Qigui juga mau pergi ke sana. Melihat ekspresi Qi Mingkun yang tidak beres, Qigui bertanya. Ada apa? Ada apa? Tidak, Qi Mingkun menggelengkan kepalanya. Qian dan yang lainnya juga harus pergi ke sana. Hari ini, ada upacara untuk akademisi baru. Qian mendapat kualifikasi untuk masuk. Aku sangat senang. Aku juga tidak mengerti, apa hebatnya akademisi. Petik 2. Oh, Qigui mengangguk tanpa banyak bicara dan masuk ke dalam mobil. Segera, keduanya tiba di pusat pameran kedokteran. Upacara sangat penting, dan tempat kejadian telah diblokir, dan sejumlah besar orang berkumpul di luar untuk memiliki undangan atau terdaftar untuk masuk. Qigui membawa Qi Mingkun ke pintu, dan kemudian dihentikan oleh penjaga keamanan yang bertugas menjaga ketertiban. Kalian berdua, apa kalian sudah punya undangan atau sudah terdaftar? Surat undangan, pendaftaran. Qigui sedikit bingung, dia juga tidak tahu. Ketika dia datang, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, dekan lupa mengingatkannya ketika dia menelepon. Lagi pula, promosi akademisi tidak terjadi kapan saja. Qigui menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi aku harus pergi ke upacara di dalam. Petik 2. Wajah penjaga keamanan menjadi suram dan berkata dengan serius. Tidak ada undangan atau pendaftaran, tidak ada yang boleh masuk. Petik 2. Qigui terdiam. Kau tak mengizinkanku masuk ke upacara kenaikan pangkat. Qian, ibu. Pada saat ini, Qi Mingkun tiba-tiba melambai dan berteriak ke tempat acara. Qian dan Zhao Yuexiu telah memasuki stadion. Keduanya mengobrol sambil tertawa. Mendengar suara Qi Mingkun, mereka berhenti pada saat yang sama dan melihat ke arah mereka. Wajah Qian tiba-tiba menjadi suram, dan dia berkata dengan suara rendah. Qi Mingkun dan Qigui. Petik 2. Zhao Yuexiu mengerutkan kening. Ini sudah dihentikan oleh penjaga keamanan. Apa yang dipikirkan Qi Mingkun, dan dia harus membawa Qigui ke sini. Petik 2. Setelah itu, dia menarik Qian ke pintu dengan cepat. Qi Mingkun dengan cepat berkata, Qian, cepat katakan kepada mereka bahwa kita semua berhak untuk masuk. Petik 2. Layak. Qian menggelengkan kepalanya dan tertawa. Melihat Qigui, hatinya sangat kesal. Dulu di rumah, Qi Mingkun bahkan tidak mengucapkan selamat kepadanya untuk menjemput Qigui. Tidak bisa masuk ke venue sekarang, ingat dia datang. Kenapa wajahmu begitu besar? Zhao Yuexiu juga menatap Qigui dalam-dalam, lalu berkata dengan aneh. Mingkun, bukankah kamu menganggap Qigui lebih penting dari siapapun? Kita bisa masuk ke tempat ini, semuanya adalah tempat Qian. Jika kamu pikir Qigui hebat, biarkan dia membawamu masuk. Selanjutnya chapter 631.